Perkenalkan, nama saya Alfred I. Kilimandang. Saya dari SMP Negeri 1 Muratunggai Barat. Saya dari Provinsi NTT, Kabupaten Sumba Tengah. Jadi pada kali ini saya akan melakukan pengembasan terhadap rekan-rekan guru di sekolah. Kegiatan pengembasan dilakukan setelah kegiatan rapat selesai, melakukan pengembasan AKM. Selamat menyaksikan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu Dewan Guru, lebih khususnya Bapak Kepala Sekolah yang memberikan kesempatan untuk saya di mana menyampaikan beberapa materi berkaitan dengan AKM, yaitu asesmen kompetensi minimum. Jadi Bapak Ibu, ini yang seperti slide yang pertama. Jadi apa pentingnya asesmen nasional Bapak Ibu? Jadi penting sekali. Survei untuk kita mau meningkatkan sebuah mutu pendidikan. Kalau berbeda dan sebentar ada perbedaan antara UN dengan asesmen nasional. Ada perbedaan sebentar di slide berikutnya. Jadi Bapak Ibu, asesmen nasional ini tidak mengukur secara pribadi siswa. Dia mengukur secara umum baik oleh lembaga pendidikan, pemerintah. Jadi sebagai masukan untuk kedepannya kita melakukan perubahan. Apalagi di tahun ini sudah dihapus. Jadi seri AKM-nya akan berlaku mulai dari tahun ini dan seterusnya. Bagaimana kita kaitkan asesmen dengan kecakapan abad 21 dengan profil belajar Pancasila? Ini ada sebuah bahkan Bapak Ibu, yaitu mulai dari kompetensi siswa, kecakapan hidup abad 21 dan profil belajar Pancasila. Jadi terukur melalui asesmen nasional. Jadi itu yang nanti kita akan lakukan, yaitu tuntutan dari Kemendikbud bahwa asesmen nasional akan dilakukan pada tahun ini, mulai tahun ini. Jadi diperkirakan, tidak muat lagi jadwal, diperkirakan mulai awal Maret ini, mungkin mulai disosialisasikan sampai September mungkin pelaksanaannya berkaitan dengan asesmen nasional. Jadi ada 3 di bawah itu asesmen nasional, ada asesmen kompetensi minimal atau AKM, dengan yang kedua survei karakter, 3 survei lingkungan belajar. Kita lanjut. Ya, inilah konsep asesmen nasional. Jadi seperti tadi pada awalnya, asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah atau setiap pendidikan sebagai acuan untuk perbaikan, baik itu di lingkungan mulai dari dinas pendidikan, turun ke sekolah dan turun ke guru untuk perbaikan mutu pendidikan kita masing-masing untuk terhadap anak didik kita. Ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi ada 3, yaitu yang pertama asesmen kompetensi minimum, yaitu untuk mengukur kompetensi dasar literasi membaca dan numerasi. Yang berikut survei karakter, yaitu mengukur sikap nilai, keyakinan dan kebiasaan mencerminkan karakter siswa. Yang ketiga survei lingkungan belajar yang mengukur kualitas berbagai aspek input proses belajar mengajar kelas maupun di tingkat sekolah. Jadi tujuan dan manfaat asesmen nasional. Jadi tujuan yang pertama adalah untuk memantau, yaitu perkembangan mutu dari waktu ke waktu dan untuk kesenjangan antara bagian di dalam sistem pendidikan. Yang berikut, asesmen nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yaitu sekolah kita. Yang berikut, yakni pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Yang ketiga juga itu memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama. Manfaat asesmen nasional itu ya ada 3. Yang pertama itu sebagai potret atau gambaran kualitas pembelajaran kita yang kita lakukan selama ini. Jadi kedepannya bukan hanya saja yang di liter akhir seperti yang dilakukan lalu sebagai potret atau sebagai gambaran kita bahwa sekolah kita baik mutu atau tidak. Nanti ketika melalui ini, yang berikut sebagai umpan balik sebagai peningkatan kualitas. Nanti ketika kita tahun ini sudah ikut survei AKM, nanti kan ada tindak lanjutnya. Nanti kan ada pemilihan proktor dengan teknisinya. Mungkin yang lalu kalau sudah pernah lakukan di sini, nanti proktornya akan melakukan hasil ketika anak sudah mengikuti survei itu. Nanti hasilnya akan disampaikan kembali dan sebagai tindak lanjut kita lakukan kita di tingkat sekolah maupun di tingkat pendidikan. Berikut sebagai dasar untuk penyusunan program. Yang berikut ini Bapak Ibu, membandingkan asesmen nasional dengan ujian nasional.
Jadi ada perbedaan di sini Bapak Ibu. Jadi yang pertama itu berkaitan dengan ujian nasional. Kalau yang lalu kan tujuan pelaksanaannya untuk asesmen nasional, atau untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan. Kalau yang ujian nasional ya untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Jadi kalau asesmen nasional semua jenjang, mulai dari SD, SMP, SMA, SMK. Jadi level siswa untuk A-nya itu kelas 5, kelas 8 dan kelas 11. Asesmen nasional itu ada yang pertama pilihan ganda, yang kedua pilihan ganda kompleks, yang ketiga menjodohkan, yang keempat isian singkat, dan yang kelima uraian. Asesmen nasional bukan pengganti ujian nasional. Jadi asesmen nasional lebih memberikan gambaran lebih utuh dan luas mengenai mutu pendidikan. Bukan hanya secara kognitif atau pengetahuan, namun kita juga mengetahui karakter dan iklim belajar di dalam satuan pendidikan. Mengapa asesmen nasional hanya diikuti oleh sebagian siswa? Ya, kita kembali pada tujuan tadi Bapak Ibu. Kenapa hanya sebagian saja? Karena asesmen nasional ini tidak mengukur pribadi siswa atau secara individual. Dia ini sebagai evaluasi atau sebagai acuan. Kita mengambil dia dari Kemendikbud ambil populasi itu untuk sebagai sebuah informasi atau gambaran umum berkaitan dengan kegiatan kita lakukan selama ini. Kita masuk pada konsep numerasi, yaitu mengenal KM numerasi. Jadi pada numerasi ini kita belajar berbagai bentuk atau numerasi atau konten. Yang ada 4 di situ, ada 4 kelompok. Jadi ada bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, aljabar. Bapak Ibu, saya sampaikan ini, terima kasih banyak. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Ada kurang dan lebih yang saya sampaikan. Saya kembali terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Selamat siang dan shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.